Perkenalkan, saya Alia Maharani, mahasiswa semester 1 dari STIT YP Ilhad. Hadirnya saya di sini untuk memenuhi tugas kewirausahaan oleh dosen pengampu Bapak Hafizul Husni. Di sini saya sedang berada di butik baju atau toko pakaian yang bernama Zen Collection. Butik ini beralamat di Jalan R.A. Latif, Pasar Lama, Kecamatan Lahat. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk sedikit mengulik dan belajar bersama bagaimana sih para UMKM itu memperkenalkan bisnis mereka, mengembangkannya, mempertahankannya dari para pesaing, dan sebagainya. Baiklah, tanpa berlama lagi, mari kita mulai. Let's go! Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Alia Maharani, mahasiswa semester 1 dari STIT YP Ilhad. Maaf sebelumnya, boleh tahu dengan Mbak siapa? William. Oh, baik teman-teman, sekarang kita sedang bersama dengan Mbak Wilia. Mbak Wilia, boleh sedikit diceritakan tidak sih Mbak, bagaimana sih usaha Mbak ini? Apa sih yang Mbak sedang jalani saat ini? Usaha jual beli pakaian jadi. Teman-teman, Mbak Wilia saat ini sedang menjalani usaha jual beli pakaian yang sudah jadi. Apa sih Mbak yang menginspirasi Mbak untuk memulai dan memilih usaha ini? Yang menginspirasi kalau untuk memulai usaha, Ya. Kemarin tuh pengen punya penghasilan tambahan kan. Untuk membantu ekonomi tidak? Lalu Mbak ya, kenapa sih Mbak itu harus memilih usaha ini? Kenapa tidak usaha yang lainnya? Apa alasan utamanya? Alasannya kan kalau usaha jual pakaian ini memang saya tuh basicnya jualan pakaian ya. Iya. Dari waktu masih muda dulu. Dari pertama kali dari keluarga memang jualan pakaian. Oh iya Mbak, Jadi nggak perlu belajar lagi, tinggal meneruskan. sudah punya skillnya Mbak ya? Udah ada ilmunya. Terus ketika Mbak sudah mempunyai inspirasi dan alasan tersebut, kapan Mbak tuh mulai mendirikan dan membangun usaha ini? Tahun berapa itu Mbak? Kalau tahunnya kurang ingat ya, Iya. sekitar kurang lebih 9 tahun yang lalu. Waktu itu kan usahanya kecil-kecilan, mulai dari rumah. Soalnya kan masih punya bayi ya, usaha kecil-kecilan, modalnya juga minim. Terus baru berkembang. Terus saat ini apakah Mbak masih bekerja sendiri ataukah sudah mempunyai karyawan? Ada yang membantu. Berapa orang itu Mbak? Kalau hari-hari biasa, kalau lagi musim tidak rame ya, cuma Iya. 1 orang itu cukup. Cukup ya Mbak ya? Kecuali bulan puasa ya, kalau bulan puasa itu rame, itu bisa nambah gitu. Kalau sedang saat situasi ramai seperti itu, bagaimana sih Mbak pembagian tugasnya? Yang pasti tahu tugas masing-masing aja. Oh, iya. Gitu kan. Baiklah. Melayani, mana yang kosong layani. Gitu. Terus seperti yang kita ketahui saat ini ya Mbak ya, kan banyak sekali kan media yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan bisnis kita. Untuk Mbak Wilia sendiri bagaimana sih dan apa sih teknik yang Mbak pilih untuk memperkenalkan usaha Mbak ini? Kalau tekniknya sih nggak ada ya, cuman servis ke pelanggan gitu kan. Servisnya kita berusaha seramah mungkin, sebaik mungkin, kasih harga yang kalau diusahakan lebih murah lah gitu kan. Iya. Kalau untuk pemasarannya kita offline, belum mencoba online. Oh, masih Soalnya offline ya Mbak ya? masih offline. Terus Mbak, selama beberapa tahun toko Mbak ini sudah berdiri, pasti sudah banyak Mbak ya pelanggan itu yang sering datang. Bagaimana Mbak tuh menjalin hubungan agar pelanggan-pelanggan Mbak itu merasa nyaman dan datang kembali kepada Mbak? Yang pasti kita kasih pelayanan yang tulus ya. Orang kan tahu ya kalau yang tulus dengan yang mengharap orang dengan yang apa? Yang penting kalau kita tulus hasilnya Ya, pasti tidak akan mengkhianati hasil, Mbak ya? mengkhianati hasil. Yang penting berikan pelayanan yang baik. Jual produk itu sesuai dengan kualitas. Kalau misalnya ada kekurangan kita jelaskan kekurangannya itu saja sih. Baik teman-teman, cara Mbak Wilia menjaga hubungannya dengan para pelanggannya itu tentunya menjaga kualitas penjualannya yang tentunya ramah, kualitas produknya dan tentunya ramah kepada setiap pelanggannya Mbak ya.
dan juga mendengarkan saran dan kritik dari para pelanggannya untuk memperbaiki apa sih yang kurang dari toko Mbak ini atau kualitasnya dan sebagainya. Terus selanjutnya untuk modal awalnya boleh tahu nggak sih Mbak kita? Kalau kalau di rumah dulu kecil ya, modalnya sekitar kisaran 4 juta apa 3 jutaan 4 juta atau gitu. 3 juta. Terus ya kalau misalnya mau lebaran ditambah gitu Ditambah, kan. Mbak. Ditambah soalnya kan kebutuhan lebih besar ya, Iya. lebih banyak ya kalau lebaran tuh. Gitu juga dengan memulai di toko, awalnya juga dengan modal yang sedikit ya, modal 100 itu sudah sama sewa, sudah sama segalanya. Terus perlahan-lahan ditambah sedikit-sedikit gitu. Kan seperti yang kita tahu juga Mbak ya, banyak kan orang-orang yang mempunyai bisnis yang sama seperti Mbak Wilya ini. Seperti yang di Pasar Lematang, Pasar PTM ini, kan banyak kan. Nah, bagaimana sih Mbak Wilya menyikapi itu? Kalau menyikapinya ya kita kan jualan sudah ada rezeki masing-masing kan. Yang pasti kita jalani, kita ikhtiarkan. Itu serahkan rezekinya pada yang di atas kan. Iya, benar sekali. Yang pasti kita jangan sampai berbuat yang tidak apa, Yang tidak baik lah, Mbak ya. bersaing yang tidak sehat. Iya, benar. Baik Mbak Wilya, selama Mbak bertahun-tahun menjalankan bisnis ini, pastinya Mbak ya ada beberapa kendala, tantangan terbesar. Apa saja sih tantangan dan kendala yang sedang Mbak hadapi saat menjalani bisnis ini? Kalau tantangannya itu beraneka macam ya. Iya. Tapi akhir-akhir ini beberapa tahun belakang itu inflasi ya. Inflasi. Terus beberapa bulan ke belakang ini karena inflasi jadi terjadi deflasi. Jadi grosir-grosir atau apa namanya tuh pengusaha-pengusaha yang lebih besar dari kita itu banting harga mereka. Jadi mereka untuk menutupi ongkos produksi, terus menutupi tagihan, mereka terpaksa banting harga. Jadi kita kalah jadi harganya tadi yang Mbak pasarkan. Kita terpaksa bersaing juga gitu kan. Setelah Mbak menjalani bisnis ini bertahun-tahun, apakah ada sebuah tekad atau rencana Mbak ya untuk membuat usaha Mbak ini ke skala yang lebih besar dan mempunyai cabang-cabang yang lainnya? Kalau skala lebih besar sih belum ya. Cuman keinginan ingin buka cabang ada gitu kan. Di mana itu Mbak? Di Morenim. Kebetulan suami saya dinas di sana kan. Oh iya. Terus tapi berhubung keadaan ekonomi negara kita kan lagi tidak baik-baik saja. Benar. Jadi untuk sementara dipending dulu rencananya. Baik Mbak Wilya, terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu dan sedikit berbagi ilmu kepada kami. Sama-sama. Tentang bagaimana sih cara mengelola bisnis seperti Mbak ini, cara mengembangkannya, memperkenalkannya, mempertahankannya, dan sebagainya. Semoga bisnis yang Mbak sedang jalani saat ini berkembang pesat dan apa yang Mbak sedang rencanakan untuk kedepannya berjalan dengan lancar ya Mbak. Amin, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih Mbak. Wassalamualaikum. Baiklah teman-teman, sepertinya cukup sampai di sini saja wawancara kita hari ini bersama Mbak Wilya. Dan seperti yang Mbak Wilya katakan tadi, dia sedang menjalani usaha jual beli pakaian yang sudah jadi. Dan tentunya Mbak Wilya sangat mengutamakan kualitas produknya. Jadi jika teman-teman ingin mencari pakaian yang dengan produk yang sangat tinggi kualitasnya, silakan datang ke toko Mbak Wilya yang beralamat di Jalan R.A. Latif, Pasar Lama, Kecamatan Lahat. Saya Alia Maharani. Saya mengucapkan cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.